Hey ho Pop Gengs. Selamat bulan September. September kedua kita sama-sama menghadapi pandemi. Dan September kesekian aku menemani kamu selama ini. Nah, mengawali awal September harus yang semangat dong. Daripada kelam mendengar lagu Green Day yang pengen dibangunkan saat September kelar, mending dengerin lagu Mbak Vina Panduwinata yang mengatakan bahwa September ceria milik kita bersama. Oke, biar ceria rangkuman awal September, ku buka dengan video viral yang menyenangkan hati. Seperti video pemuda-pemudi ini yang bernyanyi bersama. Sangat bersemangat, yang sepertinya sering dilakukan di tongkrongan. Ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Lalu tiba-tiba saja, satu kawannya datang bergabung dan menghancurkan irama yang ada dengan suaranya yang lain-lain. Semakin rindumu semakin membuatku tak berdaya. Di tongkronganmu juga pasti ada yang kayak gitu juga kan? Daripada nyanyi fals, mending ngopi wae ya. Tuh, diajakin sama mas-mas yang viral ini nih. Beliau ini viral setelah TikToknya menyebar. Selain karena gelengan kepalanya yang aneh kata warganet, beliau juga dikata mirip dengan Dilan dan So Asik. Akhirnya karena ngeh, beliau pun bikin TikTok lagi yang gombalin cewek pakai puisi ala-ala Dilan. Oh iya Dilan, jangan pernah bilang kepada aku yang nyakitinmu. Nanti orang itu akan hilang. Gimana menurut kamu? Tapi inget ya, ngopi di kedai mungkin lebih seru. Meski pesanan kadang lama datangnya. Nah, di sebuah kedai, viral video lucu para pelayannya. Si putra yang dicurigai udah pesan kopi, gilirannya dipanggil pelayan. Awalnya dipanggil oleh pelayan perempuan. Gak ada yang nyahut. Gantian pelayan prianya. Dipanggilin terus sampai naik ke atas meja kayak gitu. Atas nama putra, Otmaja. Masih gak ada yang nyahut. Akhirnya karena capek dia nanya dua pria yang ada di meja paling depan. Bukan putra, pelayannya dengan ikhlas ngasih kopinya gratis kepada mereka. Capek katanya udah manggil-manggil dari tadi. Ambil aja, pasti capek. Prinsip pelayannya mungkin seperti perempuan di video ini kali ya. Putranya pergi, mau dikejar pun percuma. Dan gak dianggap. Hiks. 1, 2, 3. Loh, kok nggak dikejar? Percuma dikejar nggak pernah dianggap. Di dunia hiburan baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari komika Dark Jokes, Coki Pardede. Coki ditangkap atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu di rumahnya di daerah Pagedangan, Tangerang pada Rabu malam lalu. Yang mengagetkan adalah menyebarnya video yang katanya detik-detik penangkapan Coki. Dalam video, ia jelas membantu polisi untuk mencari barang buktinya. Namun jadi salfok dengan perkataan polisi yang mengatakan Coki sedang nonton film bokep cowok. Kalau nonton bokep cowok lah. Dan perwakilan dari MLI pun segera mengkonfirmasi bahwa benar Coki ditangkap dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Kami dari Majelis Lucu Indonesia mengkonfirmasi bahwa berita tentang ditangkapnya Coki Pardede adalah benar. Coki masuk, Saipul Jamil keluar. Artis yang pernah dijerat kasus pencabulan ini akhirnya bebas setelah 5 tahun di penjara sejak tahun 2016. Sayangnya, ia tidak diterima masyarakat untuk kembali menghibur di layar kaca. Terbukti dari munculnya petisi boykot Saipul Jamil yang awalnya dipicu oleh salah satu akun Instagram yang gerah dengan penyambutan meriah dari ex-napi pencabulan ini dengan senyum sumringah. Terpantau di change.org, petisi telah ditandatangani lebih dari belasan ribu. Dan sekali lagi, dunia musik berduka. Dengan berpulangnya Aristanto alias Eben, gitaris Burger Kill. A dark day for Indonesian music, rest in peace.
Di dunia film yang lagi trending ini adalah terbitnya trailer film yang diangkat dari tokoh Marvel, Spider-Man, berjudul Spider-Man No Way Home. Dengan durasi 3 menit lebih diperlihatkan, Peter Parker menjadi public enemy setelah dirinya diduga membunuh Mysterio. Karena tidak berdaya, Parker akhirnya menemui salah satu superhero lain dari Marvel, yaitu Dr. Stephen Strange. Namun, sihir Strange justru membuat situasi semakin parah. Kabarnya nih, bakal ada juga Spider-Man lain yang muncul. Semakin menarik ya. Oke, kita tunggu aja rilisnya di bulan Desember mendatang. Sedangkan di dunia olahraga, baru-baru ini Football Amerika dikejutkan dengan kemunculan pemain berdarah Indonesia, Rian Santoso. Anak dari diaspora Indonesia Rianto Santoso dan Lori Santoso. Pemain baru yang didatangkan dari New York Giants. Mengutip FIFA, tak sampai 24 jam setelah peresmiannya, Rian yang berposisi sebagai kicker melakukan debut yang sempurna ketika menghadapi Pittsburgh Steelers Jumat 27 Agustus 2021. Sedangkan di tanah air, pengurus baru Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI telah dilantik. FIFA melaporkan, Anindya Bakri dan jajarannya kembali dilantik sebagai Ketua Umum PRSI pada periode keduanya setelah sebelumnya menjabat pada tahun 2016 hingga 2020. Seremoni ini dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis 2 September 2021. Dan di lapangan hijaunya pada klasemen sementara, Bayangkara duduk di peringkat pertama menyusul Persita dan Bali United. Sedangkan di Liga Inggris yang masih dijuarai West Ham dan klasemen sementara, dan Arsenal masih jadi bulian. Penggemar juga dihebohkan dengan kembalinya Ronaldo ke MU pekan ini. Dengan tetap bernomor punggung 7, diharapkan CR7 ini bisa membuat MU kembali berjaya. Dengan tidak melupakan nama baru yang bersinar dalam sepekan ini, si Greenwood. Baik, yang terakhir adalah kabar dari ranah sosial politik. Yang akhirnya kabar sekolah tatap muka kembali digelar. Namun, mungkin karena bersemangat, pekan pertama pembukaan ini disambut dengan kabar tawuran pelajar. Bukan hanya di Semarang, tapi juga di Jakarta dan Tangerang. Ya, mungkin pelampiasan kebosanan kali ya. Sementara itu, warga dunia dikejutkan dengan kemunculan Kim Jong-un pertama kali di depan umum untuk sekian lama. Pemimpin korut ini banyak diobrolkan karena tampilan fisiknya yang tak biasa seperti tahun-tahun lalu, di mana beliau terlihat kurus, yang membuat rumor kesehatan beliau sedang kacau segera menyebar. Tapi ada juga yang mengatakan, sepertinya beliau sukses menjalankan program diet. Oke, dan kita tutup rangkuman minggu ini lagi-lagi dengan kabar korupsi. Sengaja ditaruh paling belakang karena aku udah bosan ngangkat berita korupsi. Mengutip FIFA, Money Corruption Watch menuding terjadi penyelewengan dana insentif petugas penggali kubur COVID-19 di Kota Malang dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2021. Masih dari FIFA, tim riset MCW Miri Parias menyatakan, hasil penelitian mereka, para penggali kubur berhak mendapatkan insentif sebesar Rp750.000 per pemulasaraan. Dugaan pungli terjadi pada bagian administrasi. Seharusnya mendapat Rp750.000 sekali penggalian, tapi dipotong Rp100.000. Sedangkan di Probolinggo, mengutip Detik, KPK amankan Bupati Probolinggo Puput Tantriyanasari dan suaminya Hasan Aminuddin terkait jual beli jabatan kades di wilayahnya.